Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Alhamdulillah kita sekarang berada bersama-sama di bulan Ramadan. Dan pada kesempatan hari ini kita mengadakan program Pondok Ramadan SMP Negeri 2 Singosari. Adapun materi yang akan disampaikan oleh Pak Hadi adalah masalah toharo. Di dalam Islam, toharo adalah hal yang paling pokok. Karena toharo itu merupakan fitrah manusia, dan toharo itu pula yang menyebabkan diterima atau tidaknya ibadah seseorang. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, Pak Hadi akan menerangkan tentang bab masalah toharo. Toharo, secara bahasa, artinya bersih. Sedangkan menurut istilah, toharo adalah membersihkan diri dari kotoran atau najis, ataupun hadas, yang menyebabkan ibadah seseorang tidak diterima jika hal itu tidak dibersihkan terlebih dahulu. Najis. Apakah najis itu? Najis adalah kotoran atau sesuatu yang dianggap kotor, yang menjadikan ibadah seseorang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika hal itu tidak dibersihkan terlebih dahulu. Dan najis menurut Islam itu dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah adalah najis ringan. Seperti contoh, najisnya kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan masih makan ASI. Sekali lagi, najis mukhaffafah adalah najis atau air kencingnya bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan hanya makan ASI. Jika sudah makan selain ASI juga, maka bukan termasuk najis mukhaffafah lagi. Dan cara mensucikan najis mukhaffafah adalah cukup dengan dipercikkan air yang suci dan mensucikan. Yang kedua, najis mutawassito adalah najis sedang. Di dalam Islam, najis mutawassito itu ada 2 hal. Ada najis mutawassito ainiyah, ada najis mutawassito hukmiyah. Najis mutawassito ainiyah adalah najis yang kelihatan zatnya, baik warna, bau, maupun rasa, itu kelihatan. Dan cara mensucikannya najis ainiyah tersebut harus dibasuh dengan air yang suci mensucikan sampai hilang ketiga warna, bau, maupun rasa. Atau kalau memang tidak memungkinkan, cukup di antara 3 hal itu sudah hilang salah satunya. Contoh, darah yang menempel di baju sudah dibersihkan dengan sabun, dengan air yang suci mensucikan, tapi bekasnya masih ada. Maka hal itu masih bisa diterima karena sudah termasuk dima'fu. Sedangkan najis hukmiyah adalah najis. Kita yakin itu najis, tapi tidak kelihatan zatnya. Contoh, ada tempat yang kita tahu bahwa itu tadi terkena air kencing atau kena kotoran apapun yang najis. Kemudian dia sudah kering, tidak kelihatan zat najisnya. Maka tempat itu tetap dihukumi najis, namanya najis najis hukmiyah. Dan cara mensucikannya cukup dibasuh dengan air yang suci dan mensucikan.
Dan najis ainiyah dan najis mutawasito itu adalah najis yang kebanyakan kita temui di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, ada najis mughalladhah, adalah najis yang paling berat di dalam Islam. Najis mughalladhah ini najis yang ditimbulkan oleh air liur, air kencing maupun kotoran dari anjing dan babi. Dan najis mutawasito dan najis mughalladhah ini cara mensucikannya harus dibasuh dengan 7 kali basuhan, yang salah satu dari basuhan ke-7 tersebut dicampur dengan debu. Itu najis mukhaffafah, najis mughalladhah. Jika tidak dicampur dengan debu, walaupun dibasuh 7 kali, maka hukum najis mughalladhah masih tetap ada. Bagaimana seandainya kalau dicampur dengan air sabun, tetap tidak bisa mensucikan, karena secara syariah harus dicampur dengan debu yang suci. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, setelah kita membicarakan najis, maka sekarang kita membicarakan tentang hadas. Hadas adalah, sebagaimana yang disampaikan Pak Hadi, suatu keadaan seseorang yang menjadikan ibadahnya tidak diterima oleh Allah jika orang tersebut tidak mau melaksanakan membersihkan hadasnya tersebut. Najis bisa disucikan dengan air yang suci dan mensucikan. Sedangkan hadas harus disucikan dengan wudhu, mandi, atau dengan tayamum. Dan hadas menurut Islam ada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil, hadas yang bisa disucikan dengan cara melaksanakan wudhu. Contoh, kita setelah kentut, atau setelah buang air besar atau buang air kecil, bersentuhannya antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tanpa adanya hijab. Nah, itu contoh hadas kecil. Dan cara mensucikannya itu bisa dengan wudhu atau dengan tayamum. Anak-anakku sekalian, sekarang kita membicarakan tentang hadas besar. Hadas besar adalah keadaan seseorang yang menjadikan dia tidak diterima ibadahnya oleh Allah jika tidak mandi besar dulu. Adapun hadas besar, contoh jinabat. Orang yang berhubungan suami istri, maka itu dinamakan jinabat atau junub. Kemudian jika ada orang yang tidur mimpi sampai keluar mani, maka itu juga termasuk hadas besar. Orang perempuan yang haid, itu hadas besar. Nifas, wiladah, itu semua adalah hadas besar yang cara mensucikannya harus dengan mandi besar. Selanjutnya kita membicarakan apakah alat untuk bersuci itu. Di dalam Islam ada 3 hal yang bisa dipakai untuk melaksanakan bersuci. Pertama, air. Yang kedua, batu. Yang ketiga, benda-benda yang dianggap untuk bisa mensucikan, seperti kertas yang kering, yang sekarang muncul tisu, itu bisa untuk mensucikan. Nah, air itu pun macam-macam di dalam Islam. Air yang suci mensucikan, atau disebut dengan air mutlak. Ada air mustakmal, air yang suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Kemudian ada air mughayyar, air yang berubah. Contoh,
air yang sudah dicampur dengan teh, air kelapa, dan macam-macam air buah, maka semuanya itu suci bisa dimakan, tapi tidak bisa untuk mensucikan. Yang ketiga, air mutanajis, yakni air yang terkena najis, dan itu jelas tidak bisa dipakai untuk bersuci. Adapun air yang bisa dipakai bersuci, air suci dan mensucikan, itu contoh air sumur, air sumber, air laut, air hujan, air telaga, air embun, air es. Itu termasuk air yang suci dan mensucikan. Dan itulah air yang dipakai di dalam Islam untuk bersuci, baik dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Anak-anakku sekalian, sekarang kita mempelajari tentang wudhu. Wudhu adalah ubudiyah yang tujuannya untuk menghilangkan hadas kecil. Wudhu ada syarat, ada rukun, ada sunnah. Adapun syarat wudhu, Islam tamyiz, tidak ada yang menghalangi air masuk ke anggota wudhu, tidak berhadas besar, mengetahui mana yang wajib dan mana yang sunnah. Adapun rukun wudhu, pertama niat, yang bacaannya di dalam bahasa Arab nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhalillahi ta'ala. Saya niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Yang kedua, rukun wudhu adalah membasuh wajah. Membasuh wajah adalah dari ujung rambut, kemudian sampai ujung telinga, sampai lihyah, jenggot. Kemudian yang ketiga, membasuh kedua tangan itu sampai siku-siku. Maka membasuhnya mestinya harus di atas siku-siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala dengan air. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam, tertib. Mengapa tertib menjadi rukun wudhu? Karena jika wudhu tidak berurutan, maka wudhunya tidak sah. Selanjutnya, sunnah wudhu. Di antara sunnah wudhu adalah membaca basmalah, berkumur, istimsyak, menghirup air ke dalam lubang hidung, kemudian menyapu seluruh rambut kepala, mendahulukan bagian yang kanan daripada yang kiri. Itulah di antara sunnah wudhu. Selanjutnya adalah tentang mandi besar. Mandi besar sama seperti wudhu adalah sebuah ubudiyah yang tujuannya untuk menghilangkan hadas besar. Adapun rukun dari mandi besar, pertama adalah niat, yang di dalam bahasa Arabnya nawaitul husla li raf'il hadasil akbari fardhalillahi ta'ala. Artinya, saya niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Rukun yang kedua dari mandi besar adalah meratakan seluruh air ke anggota tubuh, mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Yang ketiga,
menghilangkan najis yang ada di anggota tubuh manusia. Sunnah-sunnah mandi besar. Di antara sunnah-sunnah mandi besar, mendahulukan membasuh segala kotoran dari najis dari seluruh badan. Yang kedua, mendahulukan mengambil air wudhu dulu, yakni sebelum mandi disunahkan berwudhu terlebih dahulu. Yang ketiga, dengan berdiri. Yang keempat, membaca basmalah. Yang keenam, menggosok seluruh badan dengan teliti dari lipatan-lipatan yang ada di dalam tubuh kita. Yang ketujuh, membaca doa setelah mandi besar. Selanjutnya, kita mempelajari tentang tayamum. Tayamum adalah ubudiyah yang dilakukan oleh manusia sebagai pengganti dari wudhu dan mandi dalam rangka mensucikan diri agar ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sebab-sebab yang membolehkan orang melakukan tayamum, satu, karena tidak adanya air yang memenuhi syarat kesucian dan telah berusaha mencarinya tetapi tidak mendapatkannya. Yang kedua, berhalangan untuk menggunakan air, mungkin karena sakit atau karena memang air itu dibutuhkan hanya untuk air minum. Yang ketiga, adanya air yang dipersiapkan tapi untuk kepentingan yang lebih penting sekali, misalkan untuk masak, untuk minum, dan untuk keperluan-keperluan yang sifatnya sangat penting. Syarat-syarat tayamum: menggunakan debu yang suci, mengusap wajah dan kedua tangan, terlebih dahulu menghilangkan najis, telah masuk waktu sholat. Tayamum hanya untuk satu kali pelaksanaan ibadah fardiyah. Adapun rukun tayamum, pertama, niat. Yang kedua, memindahkan debu dari tempatnya ke wajah dan tangan dengan cara mengusap. Yang ketiga, mengusap muka dengan debu dengan sekali usapan. Demikian cara wudhu, mandi, dan tayamum. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika anak-anak masih ada kekurangan, kurang paham dan lain sebagainya, nanti bisa berhubungan diskusi bersama dengan Pak Hadi. Terima kasih anak-anakku sekalian. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ternyata aku mimpi basah. Aku harus segera berwudu dan sholat keburu telat. Tunggu dulu. Apaan? Aku buru-buru nih. Iya, tapi kamu harus mandi besar dulu. Mandi besar? Kenapa? Ya supaya suci dari hadas besar. Hadas besar? Benar. Hadas besar itu bisa terjadi pada laki-laki dan wanita apabila berhubungan intim, lalu ketika keluar sperma atau mani, dan ketika meninggal dunia. Hubungan intimnya harus keluar sperma apa tidak? Tidak harus. Pokoknya sudah berhubungan intim, maka dia wajib mandi. Lalu keluar sperma itu harus disengaja atau tidak? Sama saja. Mau itu disengaja atau tidak disengaja, sama-sama wajib mandi. Terus orang meninggal kok wajib mandi? Emang bisa? Gini nih yang bikin emosi, yang mandiin ya orang yang masih hidup. Iya, lanjut. Oke, kemudian hadas besar juga bisa terjadi hanya pada wanita saja apabila datang bulan atau haid, kemudian keluar darah nifas, dan juga melahirkan. Terus cara mandinya bagaimana? Cara simpelnya cukup membaca niat. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari lillahi ta'ala. Bersamaan itu membasuh seluruh anggota tubuh, mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Kalau ada yang simpel, berarti ada yang ribet ya? Bukan ribet, tapi dengan menerapkan adab dan kesunahan dalam pelaksanaannya. Oke, bagaimana itu? Pertama, cuci tangan dahulu 3 kali. Kedua, bersihkan kemaluan dan kotoran yang menempel. Ketiga, ambillah wudhu sebagaimana wudhu ketika akan sholat. Nah, yang keempat baru mandi besar. Mulailah dengan membaca niat bersamaan dengan menyiram bagian rambut. Gunakan jari untuk menyela rambut agar air sampai ke pangkal rambut. Setelah itu siram bagian kepala dan lanjutkan dengan menyiram bagian badan. Saat menyiram utamakan bagian kanan dahulu, baru kemudian bagian kiri. Dan masing-masing disiram 3 kali. Gimana? Mudah kan? Oke, siap. Ya udah aku mandi dulu biar suci. Nah, gitu dong. Cakep. Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi karena junub, maka beliau memulai dengan membasuh kedua tangan. Beliau menuangkan air dengan tangan kanan ke atas tangan kiri, kemudian membasuh kemaluan dan berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Kemudian beliau menyiram rambut sambil memasukkan jari ke pangkal rambut hingga rata. Setelah selesai, beliau membasuh kepala sebanyak 3 kali. Lalu beliau membasuh seluruh tubuh dan akhirnya membasuh kedua kaki.